Sejak bergabung dengan MU, Ruben Amorim telah melakukan 491 wawancara dan terus bertambah. Wawancara itu meliputi 296 wawancara untuk 25 pertandingan Liga Primer, 150 wawancara untuk 10 lebih pertandingan Liga Eropa, dan 45 wawancara untuk 4 pertandingan piala domestik. Kesepakatan yang dijual kepada penyiar oleh Liga memberi mereka hak untuk mewawancarai setiap manajer selama 15 menit sebelum setiap pertandingan, dan Amorim mendapat lebih banyak waktu tayang hanya karena ia adalah pelatih kepala klub terbesar di negara itu. Penyiar mengambil alih hak kontraktual penuh mereka dengan United, tetapi tidak dengan beberapa klub yang lebih kecil, dan kemudian lebih gencar mempromosikan wawancara tersebut di media sosial karena mendapat lebih banyak klik. Untuk menguraikan jadwalnya dengan lebih baik, Amorim juga diamanatkan untuk melakukan 7 wawancara setelah setiap pertandingan liga dengan penyiar pemegang hak. Ia sering kali harus memberikan wawancara 2 kali, selain secara aktif mempromosikannya di jejaring sosial. Meskipun Amorim hanya memenuhi kewajiban medianya sebagaimana ditetapkan oleh peraturan Liga Primer, jumlah penampilannya sangat mengesankan. Bahkan, orang dalam Man United mengklaim bahwa mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk meminimalkan komitmen medianya. Sayangnya, skala penampilan yang dibutuhkan tidak memberikan ruang untuk pemotongan. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, telah memperingatkan para pemainnya untuk tidak memikirkan final Liga Eropa menjelang pertandingan melawan Chelsea pada hari Jumat. Amorim telah menekankan pentingnya pertandingan Chelsea dan mengatakan ia tidak akan mengistirahatkan para pemainnya hanya demi pertandingan final. Jika ada pemain yang bisa cedera, tidak pulih untuk pertandingan ini, dan bisa terancam di final, barulah ia tidak akan bermain. Amorim juga mengatakan penampilan timnya saat melawan Chelsea akan memengaruhi pemilihan timnya saat melawan Spurs di final. Ini menjadi petunjuk bahwa ia akan menurunkan tim terkuat lawan Chelsea. Bruno Fernandes berada di posisi kedua setelah Mohamed Salah dalam hal keterlibatan gol di antara pemain Liga Primer di semua kompetisi musim ini. Dialah satu pemain yang dijamin akan dimainkan oleh Amorim. United hanya menang sekali dalam 11 pertandingan liga terakhir mereka di Stamford Bridge, kemenangan 2-0 pada tahun 2020. Penantian 5 tahun United untuk menang di Stamford Bridge akan terus berlanjut jika para pemain berfokus ke final Liga Eropa. The Blues tidak terkalahkan dalam 9 laga kandang Premier League sejauh ini pada tahun 2025 dengan 7 kemenangan. Namun, masalah dengan absennya sejumlah penyerang membuat Pedro Neto mungkin akan mendapatkan peran sebagai nomor 9. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, menegaskan kembali komitmennya terhadap klub dengan menekankan bahwa ia memahami masalah timnya. Amorim mengklarifikasi komentarnya setelah kekalahan West Ham. Ia berkata bahwa dirinya sama sekali tidak akan menyerah. Amorim mengaku memiliki ide yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan memahami masalah tim. Sejak ia tiba di MU, dirinya selalu berbicara tentang standar. Dia tidak kuasa melihat tim meraih hasil seperti ini, terutama di Liga Primer, dan tidak mengatakan apapun atau mengambil tanggung jawab. Yang dia katakan adalah bahwa MU harus tampil baik atau hierarki klub akan mengubah rencana mereka, dan itu wajar. Banyak penggemar membela Amorim karena tetap berpegang pada filosofi permainannya dan alasan mengapa United menunjuknya sejak awal. Meskipun demikian, United telah menderita rasa malu besar musim ini, kalah 16 pertandingan di Liga Premier dari 35 pertandingan. Sementara, mantan manajer Everton Sean Dyche termasuk yang mencela Amorim. Menurutnya,
Amorim harus memenangkan beberapa pertandingan cukup cepat. Daisy mengklaim jika ia adalah manajer dan bermain dengan caranya, MU akan memenangkan lebih banyak pertandingan. Menerapkan pola 4-4-2, dia hanya akan memberikan pemain aturan dasar dan prinsip. Menurutnya MU memiliki beberapa pemain bagus, jadi tidak perlu terlalu banyak mengajari semua orang. Penikmat sepak bola di Inggris akan sangat bersyukur dengan keputusan UEFA. Rencananya TNT Sports akan menyiarkan final Liga Eropa Manchester United melawan Tottenham Hotspur secara gratis Rabu depan. Jaringan televisi tersebut telah mengumumkan bahwa para penggemar akan dapat menonton pertandingan tersebut secara gratis di Inggris melalui aplikasi Discovery Plus. Keputusan ini dipaksakan kepada penyiar tersebut karena UEFA bersikeras bahwa semua final utama mereka harus disiarkan secara gratis, terlepas dari perjanjian siaran mereka. Sebelumnya, TNT Sports telah menyiarkan langsung pertandingan tersebut di YouTube untuk mengakomodasi klausul UEFA ini. Namun, tidak jelas apakah opsi tersebut akan tersedia di Inggris minggu depan. Saat United bertandang ke Bilbao. Bersama dengan final Liga Eropa, final Liga Konferensi antara Chelsea dan Real Betis, serta final Liga Champions antara PSG dan Inter Milan juga akan ditayangkan secara gratis di aplikasi tersebut. Di Indonesia, laga final akan disiarkan secara langsung oleh stasiun TV nasional, SCTV, dan melalui aplikasi TV berlangganan, Video. Manchester United memutuskan untuk tidak memberikan tiket gratis pada staf pelatih untuk laga final Liga Eropa 2024-2025. Sang manajer, Ruben Amorim, turun tangan dan memberikan tiket gratis pada mereka dengan uang pribadinya. UEFA memberikan 15.000 tiket untuk pihak MU dan Tottenham pada laga final itu. Dari kubu MU, mereka ingin jatah tersebut sebanyak-banyaknya dijual pada fans yang ingin mendukung. MU hanya memberikan 2 tiket gratis untuk para pemain. Jika ingin membawa anggota keluarga, mereka hanya membeli tiket secara mandiri. The Mirror menggambarkan bintang-bintang United begitu geram dengan Ratcliffe atas keputusan tersebut, dengan banyak keluarga pemain yang jumlahnya jauh lebih dari 2 orang. MU tidak memberangkatkan staf pelatih dan anggota lainnya karena faktor efisiensi. BBC Sport merilis laporan bahwa MU telah menetapkan aturan ketat terkait tiket final Liga Eropa. Staf pelatih dan karyawan lain yang terkait tidak akan diberangkatkan ke Bilbao karena efisiensi anggaran. Staf pelatih MU tetap bisa berangkat ke Bilbao dan menyaksikan laga final Liga Eropa. Setelah Ruben Amorim membayar tiket untuk 30 staf kepelatihan dan karyawan MU untuk laga final itu. Mengikuti jejak Ruben Amorim, legenda MU Eric Cantona, Kapten MU Bruno Fernandes, dan mantan Kapten Patrice Evra, telah mengajukan diri untuk membayar staf MU dan keluarga mereka, agar dapat menghadiri final Liga Eropa di Bilbao.